Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azza Nazalina dengan NIM 2305166019. Pada video ini kita akan membahas penaklukan dinasti Fatimiyah atas Mesir dan dampaknya. Pada tahun 969 Masehi, dinasti Fatimiyah cabang Syiah Islamiyah berhasil menaklukkan Mesir, sebuah wilayah yang saat itu tengah dilanda kekacauan politik, kelaparan, dan kelemahan internal. Penaklukan ini dipimpin oleh Jenderal Jahwar al-Sikili, hampir tidak menemui perlawanan berarti. Dalam waktu singkat, dinasti Fatimiyah menguasai ibu kota Al-Fustat dan memproklamasikan kekuasaan khalifah mereka, yaitu Al-Mu'izz. Namun, peristiwa ini bukan sekedar pengganti dinasti. Penaklukan ini membuka babak baru dalam sejarah Mesir. Untuk pertama kalinya sejak era Ptolemus, Mesir menjadi pusat kekhalifahan yang sepenuhnya berdaulat. Jahwar segera mendirikan ibu kota baru, Kairo, yang dirancang sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan dinasti Fatimiyah. Di jantung Kairo dibangun Masjid Al-Azhar, yang kelak menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islamiyah. Dengan posisi strategisnya, Mesir menjadi pusat ekonomi dan perdagangan dunia Islam. Kekayaan mengalir dari perdagangan internasional dan upeti dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Mesir berkembang menjadi salah satu negara terkaya di dunia Islam. Namun, ambisi dinasti Fatimiyah untuk menyatukan dunia Islam di bawah kekuasaan mereka menghadapi tantangan besar. Meskipun berhasil memenangkan kota-kota suci Mekkah dan Madinah, mereka gagal menguasai Suriah dan Palestina sepenuhnya. Kehadiran kekuatan baru, yakni Seljuk, mempersempit wilayah kekuasaan Fatimiyah, hingga mereka kehilangan Suriah dan sebagai besar pengaruhnya di dunia Islam. Masa pemerintahan Al-Hakim menjadi salah satu periode yang penuh kontroversi. Dengan peraturan dan kebijakan yang seringkali ekstrim, Al-Hakim memperlemah otoritas dinasti. Meskipun beberapa keberhasilan militer masih diraih, keekstretikannya seperti melarang perempuan meninggalkan rumah hingga menghancurkan gereja makam suci di Yerusalem. Itu menciptakan ketegangan besar dengan dunia luar. Pada akhirnya, kebangkitan Seljuk sebagai kekuatan Sunni yang kuat menggoyahkan dinasti Fatimiyah. Kekhalifahan Abbasiyah yang didukung Seljuk kembali menguasai dunia Islam bagian timur. Kehilangan pengaruh ini menandai kemunduran dinasti Fatimiyah meskipun mereka bertahan di Mesir selama lebih dari 2 abad. Warisan dinasti Fatimiyah tetap hidup hingga hari ini. Kairo yang mereka bangun berkembang menjadi pusat peradaban Islam. Masjid Al-Azhar yang mereka dirikan masih berdiri sebagai simbol ilmu pengetahuan dan pendidikan dunia Islam, meski ambisi mereka untuk menyatukan dunia Islam tidak terwujud. Fatimiyah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Mesir dan dunia Islam. Sejarah adalah cermin masa depan, mari belajar dan memahami warisan yang telah ditinggalkan. Namun, kisah dinasti Fatimiyah tetap menjadi pengingat penting tentang kompleksitas politik, agama, dan budaya dunia Islam pada abad pertengahan. Mereka menunjukkan bagaimana ideologi, bagaimana strategi, dan ambisi besar dapat membentuk peradaban, tetapi juga menghadapi tantangan dari dinamika internal dan eksternal yang tidak terduga. Dinasti Fatimiyah mungkin telah runtuh, tetapi jejak mereka tetap abadi dalam sejarah melalui arsitektur, institusi, dan warisan budaya mereka. Fatimiyah terus menginspirasi generasi selanjutnya untuk memahami masa lalu dan merancang masa depan. Dalam setiap peradaban ada pelajaran tentang keberhasilan, tantangan, dan ketahanan. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari kisah itu. So, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.